Dunia di luar jendela kelas kita sedang berlari dengan kecepatan cahaya. Permasalahan global saat ini menuntut para pemecah masalah yang kreatif, tangkas, dan inovatif. Namun, ironisnya, mari kita lihat apa yang sering terjadi di balik dinding-dinding sekolah kita. Dengan saya Fir Dokumentari, mari kita bahas lebih banyak tentang ini. Selama puluhan tahun, sistem pendidikan kita terjebak dalam rutinitas menghafal. Murid dipaksa menelan teori dari buku paket hanya untuk dimuntahkan kembali di kertas ujian. Ada satu akar masalah yang jarang disadari. Kita telah membangun sebuah tembok pemisah yang imajiner. Di satu sisi, kita mengajarkan sains dan teknologi seolah-olah ia lahir dari ruang hampa tanpa nilai moral. Di sisi lain, pendidikan agama seringkali disampaikan murni sebagai hafalan teks dan dogma, terpisah dari realitas empiris alam semesta. Akibatnya, generasi muda kita tumbuh dengan cara berpikir yang terbelah. Mereka canggih dalam teknologi, namun rapuh dalam spiritualitas. Atau sebaliknya, untuk memperbaiki kepingan yang terpisah ini, kita tidak perlu mencari teori dari luar. Sejarah telah menyimpan kunci jawabannya di masa lalu, tepatnya di Andalusia. Mari kita buka cetak biru Córdoba. Di masa keemasannya, Masjid Raya sekaligus Universitas Córdoba tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Di lorong-lorongnya, para cendekiawan mempelajari hukum agama di pagi hari dan menghitung rasi bintang serta rumus matematika rumit di malam harinya. Mereka adalah para polimat, manusia dengan keahlian multidimensi. Bagi mereka, meneliti anatomi atau planet bukanlah ancaman keimanan, melainkan ibadah untuk mengagumi kebesaran Sang Pencipta. Sejarah ini adalah arsitektur fungsional sebuah fondasi untuk merombak kurikulum kita hari ini. Lalu, bagaimana kita membawa semangat Córdoba itu ke dalam realitas pendidikan Indonesia saat ini? Jawabannya ada pada keberanian untuk berinovasi. Sudah saatnya kita menggeser pasivitas hafalan menjadi project-based learning yang hidup. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana pelajaran agama menjadi landasan etis ketika murid-murid merancang program kecerdasan buatan atau meneliti bioteknologi. Kita harus mengintegrasikan observasi langsung ke alam semesta ke dalam pelajaran spiritual, menumbuhkan budaya bertanya dan menyelidiki. Di era ini, literasi digital, kemampuan memanfaatkan media, dan pemahaman coding adalah bahasa Latin baru. Ia adalah bahasa ilmu pengetahuan global yang harus dikuasai oleh generasi muda kita, agar mereka bisa berbicara di panggung dunia. Tantangan terbesar bangsa kita saat ini adalah mentalitas. Anak-anak kita seringkali hanya dijadikan pasar empuk konsumen pasif teknologi. Disinilah peran vital pendidikan harus mengambil alih kemudi. Kita harus menempa mereka bertransformasi dari konsumen menjadi kreator pengetahuan. Sekolah dan madrasah kita memiliki potensi raksasa untuk menjadi pusat-pusat inkubasi inovasi sosial dan energi terbarukan. Ketika murid diajarkan bahwa keahlian teknologi adalah amanah sosial dan bentuk pengabdian kepada Tuhan, kekuatan yang dihasilkan akan luar biasa. Nalar kritis inilah yang akan menjadi tameng sekaligus pedang mereka. Dalam menavigasi kompleksitas dunia yang sangat terkoneksi ini, pendidikan bukanlah sekadar pabrik pencetak tenaga kerja. Pendidikan adalah bengkel peradaban. Bayangkan dampaknya jika kita mencetak generasi yang memandang inovasi, sains, dan kreativitas sebagai bentuk ibadah tertinggi. Ini adalah panggilan kolektif bagi kita semua. Kita harus menuntut standar keunggulan yang jauh lebih tinggi dan holistik. Mari kita kembalikan keberanian intelektual warisan leluhur. Dari ruang-ruang kelas kita lah, fajar baru itu akan menyingsing. Membawa Indonesia berdiri tegak, memimpin di panggung peradaban global, kemudian menyiarkan dakwah ke penjuru dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.